Kedua kalinya saya mencoba dan ternyata ditolak lagi. Saya nggak tahu kenapa, udah usaha susah banget gitu ya, tapi tetap aja ditolak. Itu pengalaman saya waktu saya ngelamar masuk Bina Nusantara. Ya waktu itu saya pengen banget bisa masuk desain di sana karena saya suka ya basically semua hal yang berbau kreativitas. Ya saya suka banget kalau saya bikin-bikin satu hal yang kayaknya seru dan asik gitu ya. Karena karya kita sendiri. Nah, sesuatu yang buah pikiran kita itu adalah hal yang menyenangkan buat saya. Jadi waktu itu saya ikut masuk ke sana karena saya pikir mungkin saya bisa mengaktualisasikan hobi saya yaitu di bidang desain. Kalau misalkan saya bisa ngedesain tuh kayaknya seru gitu. Makanya akhirnya saya ngelamar masuk ke desain BINUS. Ya saya ikut ujian masuknya satu kali dan saya gagal. Lalu saya coba lagi dua kali dan saya gagal. Seingat saya coba tiga kali ya. Tapi nggak tahu mungkin kalau kepala saya terdistorsi. Tapi yang saya ingat yang pasti adalah dua kali saya gagal. Ya masuk ujian BINUS. Waktu itu saya pikir gila ya parah ya sampai bisa gagal gitu. Saya sedih banget karena teman saya yang lain dia bisa masuk dan lulus dengan sangat baik sekali di sana gitu, lulus ujian masuknya ya. Nah tapi kenapa kok saya nggak bisa gitu. Terus kadang saya ngeliat banyak sekali teman-teman saya yang juga desainnya sebenarnya nggak sebagus-bagus saya, tapi mereka terpilih untuk bisa masuk di sana gitu. Kayaknya sombong banget ya, nggak sebagus saya. Tapi ya mungkin pas ya kebetulan. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi ada yang banyak yang bilang katanya gara-gara lu masuknya bukan di gelombang satu. Saya waktu itu ikut ujiannya gelombang 2 ya, gelombang 2 sama gelombang 3. Nah jadi iya benar berarti gelombang ketiga bukannya tiga kali. Ya, jadi dua kali ditolak tapi ada tiga gelombang. Nah, jadi masuk gelombang kedua katanya memang lebih susah dari gelombang satu. Tapi katanya cobain lagi deh, gelombang ketiga pasti bisa lolos. Ternyata nggak lolos juga gitu ya. Saya ngerasa, aduh apa emang gua nggak bakat, apa emang gua on gitu ya. Waktu itu saya ngerasa saya gagal, saya ngerasa jadi kayak bukan, apa ya, ya seperti itulah namanya hidup ya, gimana ya. Terus saya sedih karena saya nggak masuk sana, sedangkan teman-teman saya pada masuk situ gitu. Ya udah, akhirnya saya harus berpuas dengan masuk ke kuliah yang memang eh, ya jurusan yang saya juga tadinya ya udahlah asal masuk kuliah aja gitu. Dan ternyata ya seperti itu, dalam satu tahun pertama saya memutuskan untuk ya udah saya exit deh karena memang bukan hobinya saya gitu ya. Nah jadi akhirnya ketika saya menjalani proses kehidupan saya terakhir, saya baru menyadari bahwa apa yang saya sangka gagal, apa yang saya sangka itu adalah hal yang terburuk, tapi ternyata di saat ini itu adalah hal yang paling saya syukuri. Dulu saya ingin banget bisa masuk BINUS ya untuk di desain BINUS, dan sekarang saya justru banyak bekerja dengan teman-teman yang lulusan dari BINUS Design. Karena menurut saya mereka memang memproduce orang-orang yang talented, yang hebat ya, dan saya bersyukur bukan bekerja sebagai team member tapi bekerja jadi sebagai team leader yang mengkonsepkan segala sesuatunya dan bisa barengan sama mereka untuk menciptakan sesuatu hal baik ya, dengan desain-desain yang keren-keren yang mereka bisa ciptakan. Well, semua yang tadinya kita sangka adalah hal yang buruk bisa jadi adalah hal yang baik di masa depan. Makanya orang sering bilang manusia boleh punya rencana tapi Tuhan yang menentukan. Dan seringkali rencana Tuhan itu dibungkus dalam sebuah peristiwa yang kita nggak sangka-sangka. Kita lihat itu sebagai sebuah peristiwa yang negatif, tapi ternyata bisa jadi itu adalah hal terbaik yang bisa hadir dalam hidup kita. Jadi sadarilah dimanapun titik Anda saat ini, ya kalau Anda terus berusaha dan percaya bahwa suatu saat mungkin Anda akan menyadari bahwa hal yang Anda hadapi ini adalah salah satu hal terbaik yang Tuhan berikan buat Anda. Ya seperti saya juga dulu ketika saya ngelihat lagi ke masa dulu, saya bersyukur saya ditolak masuk BINUS. Dan akhirnya saya bisa menjadi seperti saya yang sekarang. Mungkin kalau saya masuk waktu itu, saya belum tentu jadi seperti saya yang sekarang. Kalau kata Steve Jobs, dia bilang, you can't connect the dot looking forward, but you can connecting the dots looking backwards. Jadi kalau misalkan kalau sekarang kita nggak, kayaknya tuh kayak nggak nyambung gitu kalau kita ngelihat kok kita bisa gagal gitu ya. Tapi ketika kita udah lewatin semua dan kita ngeliat ke belakang, ya ternyata kegagalan itu adalah salah satu hal terbaik yang bisa kita dapatkan. Mungkin untuk membuat kita
berpindah trajektorinya, berpindah arah jalan kehidupannya. Ya, jadi dimanapun posisi Anda saat ini, sekarang sedang seperti apa, percayalah kalau Anda terus berusaha dan melakukan semuanya, Anda akan tiba di mana titik di mana Anda akan melihat ke belakang dan bersyukur atas semua yang sudah teman-teman lewati di masa sekarang. Oke, pastinya untuk menjalani ini semua, lakukan dengan bahagia, gembira, ceria, sehingga apapun yang dilakukan menjadi seru dan menyenangkan, menjadi mudah buat dilakukan. Ya, karena yang terpenting adalah menciptakan banyak kebahagiaan dalam kehidupan kita. Oke, so itu aja video pada malam hari ini. Hopefully bisa belajar sesuatu. See you again, bye-bye. Masih rutin loh bikin video setiap harinya. Terima kasih ya udah nonton. Tolong di klik like-nya, terus kasih komen-komen juga, atau share juga ke teman-teman kalau misalkan Anda merasakan manfaat. Mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman Anda. Thank you. Sampai ketemu di video yang besok lagi ya. Oke, dadah.